Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kabar kalian gimana hari ini? Alhamdulillah. Apa ada yang tidak hadir? Hadir semua. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan materi pertemuan kemarin ya. Pertemuan kemarin ialah garis dan pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang sudut. Nah, yang kita pelajari pada hari ini ialah yang pertama adalah pengertian sudut, yang kedua jenis-jenis sudut, yang ketiga ada hubungan antar sudut, dan yang keempat ada sudut-sudut pada segitiga. Nah, untuk pengertian sudut sendiri ialah sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua sinar yang berpotongan tepat di satu titik. Titik potong ini disebut dengan titik sudut. Misal terdapat sinar BC dan AC yang saling berpotongan, maka terbentuk sudut yang dapat dinotasikan sudut AOB dan sudut BAO. Sedangkan besar sudutnya dinotasikan M sudut AOB atau M sudut BAO. Kalian bisa lihat di atas, Ibu sudah mengambilkan gambar di situ. Itu ada sudut AOB ya, yang dimana bagian AO itu adalah kaki sudut dan BO itu adalah kaki sudut yang atas. O adalah titik sudut potongan dari garis kaki sudut AO dan kaki sudut BO. Sedangkan yang di dalam sudut itu adalah daerah sudutnya. Terus jenis-jenis sudut sendiri dibagi menjadi 5, yakni yang pertama ada sudut lancip. Sudut lancip ialah yang besarnya itu 0 derajat sampai 90 derajat. Yang mungkin sampai nggak sampai 90, 89 yang paling mentok. Soalnya kalau 90 derajat itu masuk ke sudut siku-siku. Yang dimana sudut yang besarnya cuma 90 derajat, nggak bisa kurang, nggak bisa lebih. Sedangkan sudut tumpul itu sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Gambarnya seperti di atas ya anak-anak. Yang keempat itu ada sudut lurus, yang dimana sudut lurus adalah sudut yang memiliki sudut 180 derajat. Dan yang terakhir ada sudut refleksi, yaitu sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat serta kurang dari 360 derajat. Biasanya kita menemukan di sini tuh ada di lingkaran. Nah, hubungan antar sudut di sini, hubungan antar sudut itu ada beberapa ya. Dimulai dari sudut berpenyiku, yang dimana sudut-sudut yang membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Seperti gambar itu ada sudut siku-siku ya. Nah, A, B, C itu adalah sudut berpenyikunya yang membentuk sudut siku-siku. Jadi A ditambah B ditambah C sama dengan 90 derajat. Sedangkan sudut berpelurus itu sudut-sudut yang membentuk sudut lurus atau 180 derajat. Yang dimana ketika A plus B plus C itu hasilnya 180 derajat. Dan untuk sudut pada satu titik, yaitu sudut-sudut yang berbagi satu titik sudut dan membentuk 360 derajat, yang dimana ketika A ditambah B ditambah C sama dengan 360 derajat. Nah, di hubungan antar sudut itu ada dua garis sejajar yang dipotong sebuah garis, yang dimana dua garis sejajar yang dipotong sebuah garis akan membentuk sudut-sudut tersendiri. Nah, di gambar tersebut kan itu ada dua garis sejajar dan ada satu garis tegak lurus ya, tapi agak miring garisnya, harusnya itu lurus ya garisnya. Di situ tuh ada beberapa, yaitu ada sudut bertolak belakang, sudut sehadap, sudut berseberangan dalam, sudut berseberangan luar, ada sudut sepihak dalam, ada sudut sepihak luar. Nah, kita akan bahas ini lebih lanjut. Yang pertama ada sudut bertolak belakang, yang dimana besarnya itu sama. Di situ kita ada
contoh kan ada sudut 2 dan sudut 3 itu sudut yang bertolak belakang karena besarnya itu sama, ada 5 dan 8. Terus yang kedua ada sudut sehadap. Sudut sehadap itu besarnya sama. Ya ini. Seperti itu yang 15 itu atas bawah ya, atas bawah semua. Terus yang ketiga ada sudut berseberangan dalam yang dimana besarnya juga sama. Soalnya itu kan tempatnya di dalam tadi kan. Sudut sehadap kan hadap-hadapan ya. Terus ini sudut berseberangan dalam. Jadi itu hanya yang dihitung ada yang di dalam garis, bukan yang di luar. Terus yang ini sudut berseberangan luar. Jadi itu balikannya dari sudut berseberangan dalam tadi. Yang kelima ada sudut sepihak dalam, yaitu sudut sepihak dalam itu berjumlah 180 derajat. Nah, di situ ada 4 dan 6. Dua sudut itu kalau dijumlah bisa membentuk 180 derajat. Terus yang sudut pihak luar itu juga bisa dijumlahkan menjadi 180 derajat. Nah, yang terakhir itu ada sudut pada segitiga, yang dimana segitiga memiliki 3 buah sudut ya. Jika kita jumlahkan ketiga, maka hasilnya adalah 180 derajat. Apapun jenis segitiganya seperti segitiga lancip, segitiga tumpul, segitiga siku-siku, dan sebesar apapun ukuran sisinya, itu jumlahnya tetap 180 derajat sudutnya. Nah, ketika seperti di gambar berikut, sudut CAB ditambah sudut ABC ditambah sudut BCA sama dengan 180 derajat. Jadi semua segitiga jumlahnya 180 derajat. Nah, Ibu akan memberikan KPD kepada kalian. Sebelumnya Ibu mau menjelaskan tentang tadi ya, menjelaskan secara detailnya tentang sudut-sudut tadi. Ibu di sini mempunyai sebuah garis sejajar dan ada garis tegak lurus yang dimana di sini ada A, ada B, ada C, ada D, ada E, F, G, dan H. Kelihatan nggak anak-anak? Di sini kita akan menentukan sudut berhadap. Di sini ada yang bisa menjawab sudut berhadap itu yang mana saja? AC. Bisa. Jadi dari sini tuh kita contoh ya. Misalkan ini kan kayak sudut A dan sudut B sama ini sama kayak sudut E dan sudut F. Jadi ini sudut A sama kayak sudut jadi sudut A dan B itu sama aja kayak E sama F. Terus yang sudut D dan sudut C itu sama kayak sudut H sama sudut G. Dan sudut A dan sudut E itu sama kayak sudut B dan sudut F. Sedangkan sudut D dan sudut H itu sama kayak sudut C dan sudut G. Ini sudut yang berhadap ya. Tadi Mbak Ita itu benar, yaitu sudut A dan sudut B itu saling berhadap, itu benar ya. Soalnya di sini kan juga sama kan, AB itu sama kayak E dan F. Jadi kalau menjawab A dan B itu sehadap. Lanjut yang selanjutnya, Ibu mau memberikan contoh tentang sudut dalam sepihak.
dalam sepihak. Di sini tuh ada sudut A dan sudut E, terus sudut A dan sudut E, terus ada sudut C dan sudut F. A, E dan A. Good. Yuk. Terus ada sudut luar sepihak, yang dimana itu ada sudut A dan sudut H. Terus ada sudut B dan sudut G. Terus yang ketiga itu ada sudut dalam seberang, yang dimana sudut dalam seberang sendiri itu ada sudut D dan sudut F. Terus ada sudut C dan sudut E. Terus yang kelima itu ada sudut luar berseberangan, yang dimana itu ada sudut A dan sudut G, dan ada juga sudut B dan juga sudut H. Nah, dari 5 ini ada lagi satu yang terakhir, yaitu sudut bertolak belakang. Yang dimana sudut bertolak belakang sendiri itu ada sudut A yang bertolak belakang dengan apa anak-anak? Dengan sudut C. Terus ada juga sudut B yang bertolak belakang dengan sudut D. Ada juga sudut E yang bertolak belakang dengan sudut G. Dan yang terakhir ada sudut F yang bertolak belakang dengan sudut H. Ada yang ditanyakan? Baik, ditulis terlebih dahulu ya anak-anak. Sudah selesai? Ibu akan membagikan LKPD. Ini nanti dikerjakan secara mandiri ya. Baik, Ibu akan memberikan waktu kepada kalian untuk mengerjakan latihan mandiri ini 15 menit ya. Cukup atau kurang? Cukup. Baik, silakan dimulai untuk mengerjakan. Apakah ada yang kesulitan? Baik, waktunya sudah habis ya anak-anak. Untuk soal yang pertama, Ibu mempunyai soal itu yang pertama ada sudut A, B, C, dan D, yang dimana A, B, D itu 60 derajat. Siapa yang mau maju? Ya, langsung dibacakan hasilnya saja. Iya. Karena itu 180 maka 180
Ya, jadi satu ini kan kita mencari sudut A, B, C yang dimana semua ini kan tadi kan sudah menjelaskan kalau lurus itu kan 180 derajat ya. A, B, C itu kan 180 derajat kalau dijumlahkan. Jadi 180 ada 180 dikurangi yang diketahui ABD adalah 60 derajat, jadi hasilnya 100. Apakah beda? Ada yang beda jawabannya? Baik, lanjutkan. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai sini. Ada yang membantu Ibu membacakan kesimpulan? Baik, Mbak Melvin, silakan dibaca kesimpulan. Sudut adalah lubang geometri yang terbentuk dari dua sinar garis yang bertemu pada satu titik yang disebut titik sudut. Dan sudut diukur dalam satuan derajat Celcius berdasarkan sifat sudutnya. Ini dibedakan menjadi sudut langit, siku-siku, tubuh, lurus, dan refleks. Selain itu, terdapat hubungan antara sudut tersebut dan sudut itu terlurus dan bertolak belakang, serta berbagai pasangan sudut yang muncul pada garis jajak yang dipotong oleh garis lain. Pemahaman tentang sudut sangat penting sebagai dasar dalam mempelajari geometri dan menyelesaikan berbagai permasalahan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Wah, beri tepuk tangan untuk kita semua karena sudah menyelesaikan hari ini. Baik, itu cukupkan untuk pertemuan kali ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.